Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Arif Bowo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Karustini Suara dengan NIM 2023-699 dari kelas Manajemen Strategi. Ingin mempresentasikan yaitu tugas individu besar, yaitu analisis perumusan strategi dari PT Aneka Tambang atau biasa kita kenal dengan Antam. Selanjutnya saya akan mempresentasikan profil perusahaan dari PT Antam. Nah, PT Antam ini didirikan pada tahun 1968 dan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Produk utama dari PT Antam yaitu yang pertama ada emas, yang kedua nikel, yang ketiga bauksit, dan yang terakhir yang keempat ada alumina. Nah, visi dari PT Antam ini sendiri yaitu menjadi perusahaan global terkemuka berbasis pertambangan yang berkelanjutan. Misinya yaitu menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, struktur bisnisnya yaitu yang pertama segmen emas, yang kedua segmen nikel, yang ketiga segmen bauksit dan alumina. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis lingkungan eksternal atau PESTEL. Untuk politiknya yang pertama ada dukungan pemerintah terhadap hilirisasi mineral, yang kedua kebijakan ekspor mineral yang ketat. Nah, untuk ekonominya sendiri, ya, yang pertama ada fluktuasi harga komoditas dunia, yang kedua pertumbuhan industri kendaraan listrik meningkatkan permintaan nikel. Nah, untuk sosialnya yang pertama kesadaran masyarakat terhadap investasi emas menjadi meningkat, dan yang kedua, tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin tinggi. Nah, untuk teknologi, yang pertama penguatan teknologi pertambangan modern, yang kedua ada digitalisasi operasional perusahaan, yang selanjutnya saya akan menjelaskan environmentalnya. Yang pertama, tuntutan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua, kewajiban reklamasi lahan pasca tambang. Untuk legalnya sendiri, yang pertama regulasi pertambangan yang semakin ketat. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar ESG atau Environmental, Social, and Governance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis industrinya. Nah, ancaman pendatang barunya rendah karena membutuhkan modal yang besar dan izin yang kompleks. Nah, untuk daya tawar pemasoknya sedang karena Antam memiliki beberapa sumber pemasok dan sumber daya sendiri. Untuk daya tawar pembeli tinggi karena pembeli memiliki banyak pilihan pemasok global. Selanjutnya ada ancaman produksi substitusi rendah karena untuk nikel dan emas memiliki fungsi yang spesifik. Untuk persaingan antar kompetitor tinggi karena bersaing dengan perusahaan tambang nasional dan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis internal dalam RBP maupun PRIO. Untuk resource based view atau RBP, yang pertama cadangan mineral yang besar, yang kedua reputasi merek Antam, yang ketiga dukungan pemerintah sebagai BUMN, yang keempat infrastruktur pengembangan yang memadai, yang kelima yaitu SDM yang berpengalaman. Untuk analisis PRIO-nya untuk cadangan nikel dan merek Antam dan dukungan pemerintah, semua ia baik dari value rare inimitable organisasinya, sedangkan untuk teknologi operasinya di rare tidak, inimitable-nya tidak, SDM berpengalaman di inimitable-nya sedang. Selanjutnya saya akan identifikasi faktor strategis dari PT Antam menggunakan SWOT. Untuk strike-nya yang pertama itu memiliki cadangan mineral yang besar, yang kedua, merek Antam yang sangat dikenal. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Yang keempat, integrasi bisnis dari hulu hingga hilir. Yang kelima, kinerja keuangan yang kuat. Untuk weakness-nya sendiri, yang pertama, ketergantungan pada harga komoditas. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi. Yang ketiga, risiko lingkungan pertambangan. Yang keempat, ketergantungan pada ekspor, pasar ekspor. Yang kelima, proses perizinan yang kompleks. Nah, untuk opportunity-nya, yang pertama, pertumbuhan industri kendaraan listrik. Yang kedua, peningkatan permintaan nikel dunia. Yang ketiga, program hilirisasi pemerintahan. Yang keempat, peningkatan investasi emas. Yang kelima, peluang ekspansi pasar ke internasional. Nah, untuk targetnya sendiri, yang pertama ada fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, persaingan perusahaan tambang internasional. Yang ketiga, perubahan regulasi pemerintah.
Yang keempat, lingkungan dan sosial. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi global. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan matriks TWS dari PT Antam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari strategi Strike Opportunities atau yang biasa kita kenal dengan strategi WSO. Nah, yang pertama memanfaatkan cadangan nikel dan dukungan pemerintah untuk memperluaskan hilirisasi guna memenuhi permintaan industri kendaraan listrik. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan reputasi Antam untuk memperluas pasar emas dan produk mineral bernilai tambah di pasar internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi Strike and Search, yaitu yang pertama menggunakan kekuatan finansial dan integrasi bisnis untuk menghadapi persaingan perusahaan tambang global, serta memanfaatkan teknologi dan SDM berpengalaman untuk memenuhi standar lingkungan dan regulasi yang semakin ketat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi weakness dan opportunity, di mana biasa kita kenal dengan strategi WO. Yang pertama, mengembangkan teknologi otomatisasi dan digitalisasi tambang untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, serta memperluas pasar domestik produk hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor dan fluktuasi harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi dari weakness dan third atau biasa dipanggil strategi WT. Yang pertama, meningkatkan manajemen risiko dan melakukan diversifikasi produk guna mengurangi dampak fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, memperkuat program keberlanjutan, reklamasi tambang, dan kepatuhan regulasi untuk meminimalkan risiko lingkungan dan perubahan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan formulasi strategi fungsional. Yang pertama dari pemasaran sendiri yaitu memperluas pasar ekspor dan domestik. Untuk operasinya yaitu meningkatkan efisiensi produk berbasis teknologi. Untuk SDM-nya sendiri yaitu melakukan pelatihan kompetensi digital dan ESG. Dan di keuangan mengoptimalkan investasi pada proyek hilirisasi. Serta di teknologi informasi yaitu mengembangkan sistem digital untuk memonitoring operasional tambang. Nah, selanjutnya ada prioritas implementasi strategi. Nah, di mana program strategisnya yang pertama itulah digitalisasi operasional tambang. Tujuannya itu efisiensi operasional, jangka waktunya pendek. Yang kedua adalah pengembangan smelter dan hilirisasi. Tujuannya itu peningkatan nilai tambah, jangka waktunya ya pasti menengah. Selanjutnya ada ekspansi pasar global, yaitu tujuannya yang utama itu peningkatan pendapatan dan pangsa pasar dengan jangka waktunya yang panjang. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yang pertama, Antam memiliki posisi strategis yang kuat di industri pertambangan di Indonesia. Yang kedua, peluang terbesar berasal dari pertumbuhan industri kendaraan listrik dan hilirisasi mineral. Yang kedua, tantangan utama berasal dari fluktuasi harga komoditas dan persaingan global. Rekomendasi dari saya mempercepat program hilirisasi, memperkuat inovasi teknologi pertambangan, serta mengembangkan pasar internasional secara berkelanjutan. Potensi manfaatnya yang pertama meningkatkan daya saing, yang kedua pertumbuhan pendapatan jangka panjang, serta keberlanjutan bisnis yang lebih kuat. Daftar referensi dari website resmi Antam sendiri dan website resmi Kementerian BUMN. Sekian dari saya, kalau tidak salah mengucapkan terima kasih.